Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Galwayuni dengan NPM 2019 14500 dari kelas S6G. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran terhadap Minat Belajar Siswa SMK PGRI 28 Jakarta. Pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang dari penelitian yang saya buat, di mana minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran merupakan suatu yang penting dalam kelancaran proses belajar mengajar. Siswa yang mempunyai minat belajar tinggi dalam proses pembelajaran dapat menjunjung proses belajar mengajar untuk semakin baik. Begitupun sebaliknya, minat belajar siswa yang rendah, maka kualitas pembelajaran akan menurun dan yang berpengaruh pada hasil belajar. Minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat juga merupakan sifat yang relatif dan menetap pada diri seseorang. Nah, minat juga adalah ketertarikan atau kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan atau terlibat terhadap suatu hal karena menyadari pentingnya atau bernilainya hal tersebut. Minat merupakan suatu kekuatan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan termasuk belajar. Anak didik giat belajar karena didorong untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Terdorong untuk mendapatkan nilai yang tinggi merupakan kebutuhan yang harus anak didik penuhi. Nah, peranan media pembelajaran dalam proses belajar dan mengajar merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan pengirim kepada penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik untuk belajar. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Ruth Laufers 1999 bahwa media pembelajaran adalah suatu alat bantu mengajar bagi guru untuk menyampaikan materi pengajaran, meningkatkan kreativitas siswa, dan meningkatkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas, maka saya tertarik untuk membahas dan meneliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dengan memberi judul penelitian yaitu Pengaruh Media Pembelajaran terhadap Minat Belajar Siswa SMK PGRI 28 Jakarta. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya kemukakan tadi, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu bagaimana minat belajar siswa SMK PGRI 28 Jakarta. Dan yang kedua, apa pentingnya penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar siswa SMK PGRI 28 Jakarta. Batasan masalah. Dari identifikasi masalah yang dipaparkan tadi, diperoleh gambaran yang begitu luas. Namun, menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka saya memandang perlu membatasi masalah secara jelas dan terfokus, di mana selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada penggunaan media pembelajaran dan minat belajar siswa SMK PGRI 28 Jakarta. Rumusan masalah. Nah, berdasarkan beberapa uraian dan latar belakang tadi, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu pengaruh media pembelajaran terhadap minat belajar siswa SMK PGRI 28 Jakarta. Dan tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar siswa SMK PGRI 28 Jakarta. Kegunaan penelitian, di mana kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu untuk teoritis dan praktis. Nah, untuk teoritis sendiri, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan bagaimana cara mencari minat belajar siswa dengan media pembelajaran yang ada sehingga tercipta suasana pembelajaran yang aktif dan menantang bagi siswa guna meningkatkan prestasi belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Dan untuk praktisi sendiri, yaitu dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan suatu pemikiran tentang cara bagaimana memanfaatkan media pembelajaran terhadap minat belajar siswa. Landasan teori. Di dalam landasan teori ini saya akan membahas yang pertama tentang minat belajar. Menurut Mahfudin Sahauluddin, minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Menurut Crow dan Crow, minat adalah sebagai kekuatan pendorong yang menyebabkan individu memberikan perhatian kepada seseorang, sesuatu atau kepada aktivitas tertentu. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa minat merupakan perasaan senang dan tertarik pada suatu objek
Dalam kesenangan itu lalu cenderung untuk memperhatikan dan akhirnya aktif berkecimpung dalam objek tersebut. Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikannya secara konsisten dengan rasa yang senang. Pengertian belajar. Menurut Jamara dan Zain 2010, belajar adalah proses perbuatan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya tujuan kegiatannya adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Menurut Hamalik 2010, belajar adalah bukan suatu tujuan tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah modifikasi untuk memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Maka pengertian minat belajar itu sendiri adalah kecenderungan perhatian dan kesenangan dalam beraktivitas yang meliputi jiwa dan raga untuk menuju perkembangan manusia seutuhnya yang menyangkut cipta, rasa, karsa, kognitif, afektif, dan psikomotor lahir dan batin. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa terdiri dari dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang faktor internal, di mana faktor internal meliputi kebutuhan. Minat dari seorang anak adalah petunjuk langsung dari kebutuhan anak tersebut. Seorang anak yang membutuhkan penghargaan status, misalnya ia akan mengembangkan minatnya pada semua aktivitas dimanapun ia berada sebagai upaya untuk memuaskan kebutuhannya itu. Yang kedua yaitu keinginan dan cita-cita. Pada umumnya, keinginan dan cita-cita anak didasarkan pada ketiga kebutuhan, yaitu kebutuhan akan perasaan aman, kebutuhan akan memperoleh status, dan kebutuhan akan memperoleh penghargaan. Yang ketiga yaitu ada bakat. Seorang anak yang memiliki bakat pada suatu keterampilan akan cenderung menekuninya dengan perhatian yang besar sehingga akan terus berminta untuk aktif berkecimpung di dalamnya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu meliputi satu faktor pengalaman, di mana pengalaman yang telah dirasakan oleh seorang anak akan membentuk minat anak. Seorang anak memiliki minat membaca dan ia memiliki kesempatan itu, maka ia akan terus berminat ke arah itu. Sebaliknya, seorang yang tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan minat itu, maka potensinya akan berkurang. Yang kedua yaitu ada faktor keluarga. Kebiasaan dan kesenangan anak tentunya tidak akan lepas dari kebiasaan orang tua atau keluarga. Bahkan heredity dari orang tua selalu dibawanya sehingga anak selalu berusaha untuk meniru, mengidentifikasi dari kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua dan keluarganya. Apabila keluarganya termasuk orang yang aktif serta rajin membaca, tentu anak akan demikian. Begitupun juga sebaliknya. Yang ketiga yaitu faktor masyarakat. Pendidikan adalah suatu lembaga masyarakat yang digunakan untuk mewariskan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Hal ini dikatakan yaitu sebagai pendidikan harus dipandang sebagai infusi penyiapan anak didik untuk mengenali hidup dan kehidupan itu sendiri. Jadi, lakukan untuk belajar, potongan ilmu atau keterampilan. Karena yang terpenting dalam pendidikan bukanlah aspek intelektual, mengembangkan wawasan minat dan pemahaman terhadap lingkungan sosial budaya. Dengan demikian, tradisi yang ada pada masyarakat akan mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa anak. Tradisi yang baik tentunya akan membawa pengaruh positif dan tradisi yang jelek akan membawa pengaruh yang negatif terhadap anak. Media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Menurut Asnawir dan Bashiruddin, media pembelajaran adalah suatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pendidikan. Sedangkan menurut Nun 2012 menyebutkan bahwa media berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang berarti perantara atau pengantar.
Lebih lanjut, media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Penggunaan media pengajaran dapat membantu pencapaian keberhasilan belajar. Dari beberapa definisi yang tadi saya kemukakan, yaitu dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasarannya, yaitu penerima pesan tersebut, bahwa materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran serta tujuan yang dicapai dalam terjadinya proses belajar dan mengajar. Faktor kriteria pemilihan media pembelajaran. Hakikat dari pemilihan media pembelajaran merupakan keputusan untuk memakai atau tidak memakai atau mengadaptasi media yang bersangkutan. Adapun kriteria dalam pemilihan media pembelajaran adalah satu, sesuai dengan tujuan yang ingin tercapai. Media yang dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang diterapkan secara umum, mengacu kepada salah satu atau gabungan dari 2 atau 3 arah kognitif, efektif, dan psikomotrik. Yang kedua yaitu tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi media yang berbeda. Yang ketiga yaitu guru juga harus terampil menggunakan media pembelajaran. Ini merupakan kriteria yang paling utama. Adapun jenis media yang digunakan guru harus mampu menggunakannya dalam proses belajar dan mengajar. Manfaat penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai manfaat yang utama, yaitu membantu siswa untuk memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Tetapi menurut beberapa ahli pendidikan, media pembelajaran mempunyai manfaat yang lebih luas, yaitu antara lainnya menurut Sujana dan Rifai, media pembelajaran menurut mereka adalah satu, pengajar akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pengajaran. Metode belajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak mengalami kebosanan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah dengan penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar siswa. Minat belajar siswa dapat ditingkatkan maupun dipengaruhi oleh adanya media pembelajaran. Media pembelajaran yang diberikan kepada siswa dapat menjadi pendorong minat belajar siswa. Keputusan ini tergantung dengan bagaimana cara siswa untuk memanfaatkan media pembelajaran dan meningkatkan minat mereka dalam belajar. Hubungan atau pengaruh kedua variabel ini dapat dikaitkan dengan hubungan yang bersifat positif, di mana variabel X sendiri yaitu media pembelajaran dan variabel Y yaitu minat belajar siswa. Hipotesis penelitian ini merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan dalam identifikasi masalah. Hipotesis tersebut harus diuji atau dibuktikan dengan kebenarannya lewat pengumpulan data dan penganalisan data-data. Berdasarkan data-data yang telah saya sebutkan tadi untuk menyusun hipotesis yaitu sebagai berikut, yaitu dengan rumusan HO yaitu tidak terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar siswa SMK PGRI 28 Jakarta. Dan HA yaitu terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar siswa SMK PGRI 28 Jakarta. Desain penelitian. Menurut Sugiono 2016, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif melalui pendekatan asosiatif. Menurut Sugiono, penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang dianalisis dengan cara menghubungkan dan menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap pengaruh terkait
di mana dalam metode asosiatif ini menjelaskan tentang pengaruh media pembelajaran terhadap minat belajar siswa SMK PGRI 28 Jakarta. Sumber data yang digunakan yaitu dari SMK PGRI 28 Jakarta. Tempat dan penelitian. Tempat dan penelitiannya ini dilaksanakan di SMK PGRI 28 Jakarta, Gang Balai Rakyat nomor 10 RT 5 RW 5, Kecamatan Pasarbo, Kota Jakarta Timur. Waktu dan penelitiannya yaitu dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan datanya merupakan cara yang dilakukan oleh saya sebagai peneliti untuk mendapatkan data dalam penelitian. Untuk mendapatkan data yang lengkap dan objektif, penggunaan berbagai metode sangat diperlukan. Tetapi bila salah satu metode dipandang mencukupi, maka metode lain bisa digunakan menjadi tidak efisien. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh saya yaitu kuesioner, di mana kuesioner yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini, angket yang digunakan adalah jenis angket yang langsung tertutup karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada satu jawaban yang dipilih yang dianggap paling benar. Metode analisis data, di mana metode analisis data merupakan cara untuk mengelola sebuah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang ada, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian yang sedang saya lakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghitung pengaruh media pembelajaran yaitu variabel X terhadap minat belajar siswa variabel Y. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu, uji persyaratan analisis, yang kedua uji regresi linear sederhana, yang ketiga analisis korelasi, dan yang keempat pengujian hipotesis. Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, selanjutnya dapat diuji menggunakan statistik parametria, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu H0 tidak terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar siswa SMK PGRI 28 Jakarta, dan HA yaitu terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar siswa SMK PGRI 28 Jakarta. Untuk menguji signifikan pengaruhnya, maka harus dites apakah korelasi antara variabel X dan variabel Y signifikan atau tidak. Maka perlu dilakukan uji dengan rumus, yaitu uji T dengan koefisien korelasi dan jumlah sampelnya, di mana kaidah pengujiannya yaitu terima jika lebih kecil maka HA ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh signifikan variabel X terhadap variabel Y. Ditolak jika lebih besar maka HA diterima, berarti terdapat pengaruh signifikan variabel X terhadap variabel Y. Dari penghitungan tersebut terjadi kemungkinan yaitu jika taraf signifikan lebih kecil atau koefisien signifikan pada taraf 5% maka akan diterima, dan jika taraf signifikan lebih besar atau koefisien signifikan pada taraf 5% maka ditolak. Demikian video presentasi saya dari hasil penelitian yang saya lakukan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.